wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damai Deha dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari resiko pasar dan bentuk-bentuk dari resiko pasar. Yang pertama itu pengertian dari resiko pasar. Nah, resiko pasar ini adalah resiko di mana kondisi yang dialami oleh perusahaan yang disebabkan perubahan-perubahan dari kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Nah, resiko pasar ini bisa disebut juga sebagai resiko menyeluruh karena sifat umum dari resiko pasar ini sifatnya menyeluruh yang dialami oleh seluruh perusahaan. Resiko pasar ini merupakan hasil dari perubahan harga instrumen ekuitas, komoditas, surat berharga pendapatan tetap, dan nilai ukur. Nah, komponen-komponen utama dari risiko pasar ini ada 4, yaitu resiko pasar modal, resiko komoditas, resiko tingkat pengembalian, dan resiko nilai ukur. Selain instrumen standar, maka berlaku juga untuk instrumen-instrumen derivatif seperti opsi, derivatif modal, derivatif mata uang, dan tingkat bunga. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk resiko pasar. Bentuk-bentuk resiko pasar ini ada 2. Yang pertama, general market risk atau resiko pasar secara umum. Nah, resiko pasar secara umum ini disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mampu memberikan pengaruh bagi aspek-aspek bisnis. Nah, faktor-faktor dari general market risk ini ada 5. Yang pertama ada foreign exchange risk. Nah, ini berasal dari pasar modal dan pasar uang. Yang kedua ada interest rate risk atau perubahan suku bunga yang berpengaruh bagi pendapatan perusahaan. Yang ketiga ada commodity position risk, yaitu kerugian yang disebabkan oleh harga barang komoditas karena faktor-faktor tertentu. Yang keempat ada equity position risk, yaitu kekayaan perusahaan yang mengalami perubahan. Nah, perubahan dari kekayaan perusahaan ini berdampak ke keuntungan dan kerugian karyawan. Yang selanjutnya yaitu politik risk, atau biasa disebut juga kestabilan politik. Jika dalam suatu negara tersebut stabil, maka dapat dikatakan kepala negara atau aparatur negara tersebut dapat memimpin negaranya dengan baik. Nah, bentuk resiko pasar yang kedua yaitu ada yang namanya specific market risk atau resiko pasar secara spesifik. Nah, ini dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Nur Fajar. Kelompok 2 akan mempresentasikan tentang faktor yang mempengaruhi harga barang bergejolak di pasar. Yang pertama ada permintaan harga barang dan jasa itu bertambah, sedangkan harga barang dan jasa itu terbatas di pasaran. Yang kedua, biaya produksi itu tinggi rendahnya biaya produksi. Yang ketiga, pandangan masa depan dari produsen maupun konsumen. Yang keempat, produsen itu sudah tahu selera konsumen. Yang kelima, penawaran harga barang dan jasa itu bertambah, sedangkan daya beli konsumen itu tetap ataupun berkurang ataupun menurun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yolanda. Saya akan menjelaskan sistem pengendalian internal. Apa itu pengendalian internal? Yaitu suatu mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan yang berguna untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku, dan mengurangi dampak keuangan termasuk kecurangan serta pelanggaran, aspek kehati-hatian, dan juga meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Sistem pengendalian internal itu dalam risiko pasar
wajib memastikan yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan atau ketentuan internal bank. Yang kedua, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Yang keempat, efektivitas budaya risiko pada organisasi bank secara menyeluruh. Sistem pengendalian internal dalam risiko pasar ada 10. Apa saja? Yang pertama, kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis risiko dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan bertanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan prosedur dan limit. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang keempat, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Yang keenam, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Yang kedelapan, pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. Yang kesembilan, dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Yang kesepuluh, verifikasi dan kajian ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Resiko pasar. Setelah diidentifikasi dan diukur, diharapkan resiko dapat ditekan sebisa mungkin. Namun, bila ternyata resiko tepat terjadi, maka perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi agar dampak yang ditimbulkan resiko tersebut bisa diminimalisir sebisa mungkin. Setelah mitigasi dilakukan, semua resiko perlu didokumentasikan. Mitigasi resiko pasar dilakukan antara lain dengan cara yang pertama, membatasi jumlah eksposur resiko pasar sesuai dengan batasan tingkat resiko yang diizinkan. Yang kedua, melakukan hedging atau lindung nilai atau posisi yang dimiliki. Yang ketiga, melakukan monitoring tingkat volatilitas harga pasar instrumen yang dimiliki dan melakukan perubahan posisi atau jumlah eksposur resiko pasar sesuai dengan batasan risk appetite perseroan.